soleh kalau dikerjakan dilipat gandakan pahalanya, dosa juga dilipat gandakan hukumannya. Tetapi di bulan Rajab sama bulan Zulqa'dah tidak ada ibadah puasa khusus. Tapi semua puasa-puasa sunnah kayak Senin, Kamis, Ayyamul Bid itu pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan lain. Nah seperti itu. Jadi tidak perlu puasa di satu Rajab khusus. Belum pernah ada dalil masalah itu. Hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab, baik puasanya, baik solat malamnya, semua hadis-hadisnya adalah dhaif. Syahrul Rajab lam yukhassa bi syai'in minal ibadat. Bulan Rajab tidak dikhususkan dengan sesuatu apapun dari ibadah. La bi shaumin wala bi shalah. Baik itu mengkhususkan salat, tidak juga dengan mengkhususkan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani, segala urusan kita diberikan kelancaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak perlu panjang lebar, saya akan memberikan ulasan beberapa hal yang berkaitan dengan Rajab sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, sebagai bentuk jawaban kepada ustadz-ustadz salafi yang seringkali menyatakan bahwa puasa Rajab itu tidak ada dalilnya dan kemudian melanggar apa yang menjadi tuntunan baginda Nabi, ataupun juga Nabi tidak melaksanakan, ataupun dikatakan bid'ah atau bahasa-bahasa yang lain lah seperti itu. Kurang lebihnya bisa Anda cek sendiri. Hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab, baik puasanya, baik solat malamnya, semua hadis-hadisnya adalah dhaif. Syahrul Rajab lam yukhassa bi syai'in minal ibadat. Bulan Rajab tidak dikhususkan dengan sesuatu apapun dari ibadah. La bi shaumin wala bi shalah. Baik itu mengkhususkan salat, tidak juga dengan mengkhususkan puasa. Dan pada kesempatan kali ini mari kita buktikan tanpa panjang lebar, karena saya yakin Ibnu Hajar lebih paham daripada ustadz-ustadz salafi, karena beliau karyanya sangat jelas. Di antaranya adalah kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra atau Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, kurang lebihnya seperti itu. Sumaruya an Abi Hurairah radhiyallahu an, kemudian diriwayatkan dari Abi Hurairah, ada Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yasum ba'da Ramadan illa Rajab wa Sya'ban. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak berpuasa setelah bulan Ramadan, ya, illa Rajab wa Sya'ban. Ya, maksudnya merupakan Ramadan itu kan puasa wajib. Nah, maksudnya setelah kewajiban Ramadan itu Nabi Muhammad illa Rajab wa Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban dan juga bulan Rajab. Summa qala isnaduhu dhaifun, dan kemudian bagaimana proses isnad daripada hadis tersebut, atau posisi isnad hadis tersebut bagaimana, dhaifun, itu dhaif. Tapi jangan bangga dulu Ustadz Salafi. Kalau Anda memang pakar dalam persoalan hadis, sekaligus istilah-istilah dalam konteks hadis Anda harus tahu, terkecuali Anda memakan mentah-mentah bagaimana lahiriah teks hadis. Sumaqala isnadu dhaifun, dan kemudian isnadnya itu dhaif. Ini terlepas dari dalil atau persoalan Ashhurul Hurum, ya, karena ini saya mengajak untuk memahami apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar. Ini secara spesifik. Kalau dalil secara umum terkait Ashhurul Hurum itu banyak. Intaha waqad taqarrara, dan kemudian sudah menjadi ketetapan bahwa annal hadits ad-dhaifa wal mursala wal munqati wal mu'dhal wal mauquf, bahwa sudah menjadi ketetapan bahwa hadis dhaif dan kemudian mursal dan munqati dan kemudian mu'dhal dan kemudian hadis mauquf yu'malu biha fi fadailil a'mal ijma'an, bahwa hadis dhaif, hadis mursal, hadis munqati, hadis mu'dhal, hadis mauquf itu bisa diamalkan dalam ranah fadailil a'mal atau dalam amaliyah yang bersifat ada keutamaan. Ini sesuai kesepakatan para ulama ijma'an.
Dan selanjutnya wala syakka anna shauma Rajab min fadhailil a'mali. Tanpa keraguan bahwa puasa Rajab itu termasuk fadhailil a'mal atau amaliyah yang ada beberapa keutamaan. Kemudian alternatifnya bagaimana atau solusinya? Fayuktafa fihi bil ahadithi ad-dha'ifati wa nahwiha, bahwa dalam persoalan puasa Rajab itu dicukupkan dengan beberapa hadis yang dhaif dan sebagainya. Wala yungkiru dzalika illa jahilun maghrurun. Wow, ini merupakan satu tamparan pedas terhadap prinsip orang yang menyatakan bahwa puasa Rajab itu tidak ada tuntunan, dianggap bid'ah. Wala yungkiru dzalika, dan kemudian tidaklah ingkar terhadap persoalan puasa Rajab kecuali illa jahilun maghrurun, kecuali orang bodoh maghrurun yang tertipu. Jadi ini merupakan satu tanggapan pedas untuk seseorang atau kelompok yang sering menyatakan bahwa puasa Rajab itu tidak ada dalil dan kemudian juga dianggap bid'ah. Tidak ada tuntunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata secara tegas Imam Ibnu Hajar menyatakan wala yungkiru dzalika illa jahilun maghrurun. Tidaklah terhadap persoalan atau substansi daripada shaum Rajab, tidaklah ingkar terhadap itu kecuali orang-orang bodoh maghrurun, sekaligus dia tertipu. Apa yang disampaikan oleh beliau Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, yaitu terkait dengan persoalan hadis dan kemudian mustalahul hadis, dan kemudian menyikapi seseorang yang ingkar terhadap persoalan yang disampaikan Ibnu Hajar terkait dengan masalah shaum Rajab. Karena apa? Karena beliau secara tegas wala syakka anna shaum Rajab min fadhailil a'mal, bahwa puasa Rajab itu termasuk dari garis besar fadhailil a'mal. Dan posisi fadhailil a'mal itu merupakan sesuatu yang bisa untuk kita amalkan ketika kita beriktimat kepada hadis dhaif. Itu bisa. Fayuktafa fihi bil ahadithi ad-dhaifati wa nahwiha wa la yunkiru dzalika illa jahilun maghrurun. Dan tidaklah ingkar kecuali orang-orang yang bodoh dan juga orang-orang yang tertipu. Ini sikap Ibnu Hajar. Dan secara tegas juga saya nyatakan ketika berdasarkan mustalahul hadis, untuk persoalan amalul hadis bid-dhaif, mengamalkan hadis dhaif li fadhailil amal, ini ijma'an, kesepakatan para ulama diperbolehkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.